Pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kami semua akan hidup berdampak dan menjadi berkat. Pada sore hari ini dan pagi hari di Amerika, saya akan membahas satu tema, yaitu bagaimana jika impianmu belum menjadi kenyataan. Ada satu pujian yang berkata, di saat badai bergelora, aku akan tetap bersamamu. Ya, kita akan belajar peristiwa ini dari seorang bernama Yusuf. Saudara, kalau kita baca dalam Ayub 17 ayat 11 berkata, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Saudara, jangan-jangan bukan cuma satu dua orang yang mengalami hal seperti ini. Memasuki tahun yang baru, setiap bulan yang baru, ya, kita punya harapan dan mimpi yang baru, ya. Harapan yang kita tunggu-tunggu, tapi tidak terjadi, dan bahkan hal yang tidak enak menjadi kenyataan dan menjadi realita tuh di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dan alam berbicara yang berbeda. Dunia berbicara berbeda. Politik berbicara berbeda. Sehingga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan banyak manusia, apa yang dimimpikan, saudara, buyar semua, amburadul. Semua realita yang terjadi bedanya 180 derajat. Kalau hal ini tidak kita sikapi dengan baik, maka Ayub 17 ayat 11 bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan bisa berkata, umurku telah berlalu, rencana-rencanaku gagal, cita-citaku gagal. Saudara, ini bisa dilihat juga di ayat yang pertama, ya. Apa yang dikatakan Ayub 17 ayat pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saudara, ini keadaan orang yang kondisinya sudah sungguh-sungguh dalam keadaan breakdown. Karena apa yang diimpikan bertahun-tahun mungkin, apa yang diharapkan dari tahun yang baru kita mulai sampai bulan, sampai kita mengakhiri bulan ini, mau memasuki bulan April yang baru. Saudara, keadaan kita mungkin mengalami hal yang tidak baik. Tetapi berapa kali kita menghadapi realita kita yang beda dengan harapan kita. Beda dengan mimpi kita. Beda dengan persiapan kita. Saudara, kalau ini terjadi, ini sangat mengikis, menggerus energi kita. Hari ini saya lihat orang antri bensin, di mana-mana tuh bermeter-meter. Saya percaya lambat laun akan cepat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena bahan pokok juga akan naik meningkat, ya. Dan kita lihat bahwa LPG juga di Surabaya sudah banyak yang kosong, ya. Dan ini akan terjadi seperti dikatakan, rencanaku gagal. Cita-citaku menjadi amburadul semuanya. Dan orang seperti ini rasanya nanti akhirnya kalau sudah tidak kuat, terus
Di dalam Ayub 17 ayat 1 dikatakan kepengen mati, saudara. Karena banyak orang yang tidak tahan melihat keadaan ini. Ada seorang dari teman saya di mana dia sudah tidak bisa membayar hutang yang menumpuk dan bahkan menghadapi mimpi yang tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya. Anaknya masih kecil dan dia gantung diri. Dia bunuh diri, saudara. Tapi satu ayat yang menjadi iman kita di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, dan engkau, anakku, semuanya kita termasuk kita. Ayo, kenalah Allahnya ayahmu. Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Biarlah ayat ini menjadi penghiburan bagi kita. Dan engkau, anakku Salomo, yaitu kita juga anak-anak Tuhan, kenallah Allah ayahmu. Beribadalah dengan tulus, ikhlas, rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Saudara, kalau saat ini kita belum menghadapi finalnya, belum menghadapi impian kita, cita-cita kita yang menjadi kenyataan, itu berarti saudara kita belum ada mencapai di garis final. Mungkin kita baru berjalan sepertiga atau 2/3 perjalanan. Perjalanan kita ini belum selesai. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu isi hatimu. Dia mengerti segala niatmu. Dia tahu cita-citamu, harapanmu. Saudara, mungkin kalau kita diizinkan baru berjalan sepertiga atau 2/3 perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan kita mengalami yang namanya amburadul. Doa yang belum pernah menjadi kenyataan. Doa sepertinya belum dijawab. Kadang-kadang kita punya pikiran, apakah Tuhan ini ada? Saudara, ingat, Tuhan sedang merancang semua yang lebih baik dari yang kita rancangkan. Dari yang kita pikirkan, dari yang kita cita-citakan. Jika kita mencari Tuhan, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika kita meninggalkan Tuhan, maka Dia akan membuang engkau untuk selamanya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Tetapi kalau kita ingat Efesus 3 ayat 20, yang berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini memberikan satu penghiburan bahwa Tuhan itu bukan sekedar memberikan sesuatu yang cukup, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu jangan pernah putus asa. Apa artinya jauh lebih banyak? Itu menunjukkan kelimpahan. Bukan sekedar menjawab kebutuhan kita,
bukan sekedar menjawab apa yang menjadi kehendak kita, impian kita, melainkan Tuhan memberkati di atas ekspektasi, bahkan melampaui apa yang dianggap mustahil di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apabila saat ini kita menghadapi impian kita yang belum jadi kenyataan, pengharapan kita yang belum jadi kenyataan, doa kita yang belum jadi kenyataan, jangan marah sama Tuhan. Perjalananmu baru setengah. Perjalananmu baru 2/3. Jangan pikir rencanamu tuh gagal. Jangan pikir mimpimu tuh buyar. No, saudara. Kita punya Tuhan yang mau mengerti semua niat hati kita. Kita punya Tuhan yang tahu cita-cita kita. Bahkan percayalah, Dia sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Kita belajar dari seorang bernama Yusuf. Yusuf itu menghadapi realita 13 tahun jauh berbeda dengan mimpinya. Waktu dia berusia 17 tahun, dia punya mimpi gandumnya berdiri tegak dan semua gandum kakak-kakaknya menyembah dia. Itu mimpi yang Tuhan berikan pada Yusuf. Tapi kenyataannya dia dibuang oleh saudaranya. Dimasukkan sumur kering. Dijual ke saudagar Midian. Dan membawanya dia jauh dari ayahnya yang mencintai dia, yaitu Yakub. Dan semua fasilitas yang dia miliki di Mesir, dia jadi budak, saudara. 180 derajat impiannya beda dengan kenyataannya. Saudara, kalau saudara jadi Yusuf, beda mimpi dan kenyataan, dibuang di sumur, ya, dijauhkan dari ayah yang dicintainya. Kalau saudara jadi Yusuf, pasti marah. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan jangan cepat marah. Ingat, kita punya Tuhan yang mempunyai masa depan yang baik. Kita punya Tuhan yang mempunyai masa depan yang baik, yang tahu mimpi kita, tahu cita-cita kita, tahu niat hati kita. Dan dia akan menjawab lebih dari yang saudara doakan, harapkan, dan mimpikan. Tapi Yusuf sadar, untuk maksud seperti inilah aku dikirim. Dan dia merasa gak apa-apa dijahati oleh saudara-saudaranya. Saudara, kita harus belajar meresponi segala sesuatu dengan respon yang benar. Sikon yang kelihatannya jauh dari mimpi kita, ayo kita responi dengan benar. Kita tetap mengucap syukur. Katakan, Tuhan, Engkau tahu niat hatiku. Tuhan, Engkau tahu cita-citaku. Tuhan, Engkau tahu mimpiku. Apa buktinya? Satu kali, walaupun mimpinya tidak menjadi kenyataan, tapi satu kali Yusuf menjadi orang besar, wakil dari Perdana Menteri di bawah Firaun. Dan saudara-saudaranya yang membuang di sumur yang kering, yang menjualnya, datang kepada dia. Tapi Yusuf tidak punya rencana balas dendam.
Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf tanya, bagaimana kabar papaku? Bagaimana kabar adikku Benjamin? Wah, ini benar saudara kita. Kakak-kakaknya saudaranya ketakutan. Tetapi Yusuf berkata, kalian memang mereka-reka yang jahat buat saya. Tapi Tuhan merubahnya untuk maksud yang baik. Seperti inilah Tuhan kirim aku ke sini. Jadi kalau impian kita belum menjadi kenyataan, yang pertama, responi dengan respon yang benar. Semua sikon yang kelihatannya jauh dari mimpi kita, ayo kita responi masalah dengan benar. Kita memerlukan ketenangan, evaluasi diri, dan sikap positif bahwa kita punya Tuhan yang tahu cita-cita kita, tahu niat kita, tahu mimpi kita, dan dia menjawab jauh lebih daripada yang kita doakan. Yang kedua, Yusuf tetap putuskan untuk menjadi pelaku firman, apapun risikonya. Waktu di rumah Potifar, dia mulai diganggu dengan istri Potifar untuk diajak tidur dan berzina, dan Yusuf menolak. Risikonya dia masuk penjara. Dan ceritanya diputar balik. Gara-gara nggak mau, saudara. Gara-gara Yusuf nggak mau menolak, ceritanya diputar balik. Saudara, kalau itu untuk saat sekarang, saudara. Kalau seorang pria diajak tidur mau, saudara. Apalagi ini istri daripada Firaun. Saudara, mungkin dia bisa mendapatkan kartu kredit unlimited yang digesek gak pernah halus. Mungkin dia bisa dapat iPhone 16, saudara. Gara-gara nolak, Yusuf masuk penjara. Tapi Yusuf katakan, disikon mimpi yang berantakan, disikon cita-cita dan realita yang gak sama, dia tetap mau jadi pelaku firman Tuhan. Dia hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, Yusuf bukannya nolak karena istri Potifar itu mungkin sudah setengah tua. Ya. Karena ada orang yang pernah bertanya sama saya, apa alasannya dia nolak? Kalau dia seorang laki-laki yang normal. Mungkin istri Potifar itu sudah setengah tua. Dan Yusuf itu sukanya daun muda. Tapi tidak, saudara. Yusuf itu salah satu orang dalam perjanjian lama yang dicatat di dalam Alkitab. Perkawinannya monogami. Saudara boleh belajar, boleh lihat. Saudara coba pelajari perjanjian lama. Jarang yang monogami, biasanya poligami. Abraham bapak orang percaya, istrinya 3. Ada Hagar, ada Sarah, ada Ketura. Daud yang katanya cinta Tuhan. Saudara, berapa istrinya? Apalagi anaknya Salomo. Lebih ngeri lagi, saudara. Tetapi Yusuf punya 1 istri, orang Mesir, dan punya 2 anak yang dicatat, Manasye dan Efraim. Dia tidak tercatat dia punya istri lain. Yakob papanya, istrinya 4 loh. Saudara, perjanjian lama yang monogami itu nggak banyak. Yusuf, Ishak, Ribka, dan 1 lagi Ayub. Itu orang perjanjian lama yang monogami. Tidak ada catatan poligami. Jadi dia menolak tidur dengan Potifar bukan karena istri Potifar itu setengah tua. Tetapi Yusuf mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, Yusuf adalah orang mengandalkan Tuhan. 1 kali dia di penjara ketemu 2 orang yang kerja di raja. Seperti mimpinya diartikan, inilah yang terjadi. Ketika orang ini kembali ke kedudukannya,
Yusuf berkata, ingat aku ya, tolong aku supaya aku bisa lepas dari penjara ini. Tapi orang itu sengaja melupakannya. Dan Tuhan izinkan supaya disikon realita yang tidak sama dengan mimpi. Kita tetap pandang dan andalkan Tuhan saja. Jangan pernah memandang dan mengandalkan orang. Saudara, kita bisa kecewa. Jangan pernah kita mengandalkan orang. Kita bisa kecewa. Mungkin sudah ada yang kecewa saat ini. Tapi kalau kita tetap andalkan Tuhan, nanti lihat Tuhan akan memberi lebih dari yang kita harapkan dan doakan. Tuhan siap kerjakan buat kita. Punya respon yang benar, saudara. Baik itu dalam karier, dalam keuangan, dalam rumah tangga, yang semua lewat dalam hidup kita. Semua, dan nanti lihat endingnya. Saya percaya kita akan menjadi kupu-kupu yang indah seperti Bapa yang sempurna. Saudara, lewat pembentukan ini, kalau impian kita belum jadi kenyataan, Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang baik. Mungkin belum selesai rencana Tuhan buat kita. Hidup kita mungkin tidak terlihat seperti apa yang kita inginkan. Selama ini belum kelihatan. Mimpi kita belum terwujud. Masih dalam mimpi. Terobosanmu belum terjadi. Tapi saya mau mengerti untuk saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia Tuhan yang menjawab doa kita. Jauh lebih dari yang kita harapkan. Semua situasi yang gak bagus, saya percaya kita sedang dibentuk mulai dari satu tangga ke satu tangga untuk kita sampai di puncaknya. Nah, itu yang terjadi dengan Yusuf. Sekalipun kakak-kakaknya mencabik jubahnya, dibuang ke sumur. Saudara, orang bisa robek kamu punya jubah. Mungkin itu prestasi saudara. Orang bisa robek, malu-maluin, dibuang kita ke sumur. Tapi orang tidak bisa merobek mimpi saudara. Dan orang tidak bisa merobek jawaban Tuhan yang disediakan untuk kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini luar biasa. Saudara, kita ini dipanggil sebagai sahabat Tuhan. Saudara, kita percaya jabatan kita bukan yang ada di dunia ini. Jabatan tertinggi manusia kalau kita menjadi sahabatnya Allah. Saudara, ayo kita pikirkan semua itu. Tuhan itu akan mencetak kita. Bukan Tuhan yang mempermalukan kita. Dia mencetak kita menjadi manusia Allah seperti Dia sempurna. Itu lebih sekedar itu bukan lebih sekedar dari bangkit dari kematian. Bukan sekedar lumpuh berjalan, buta melihat, sakit sembuh. Tapi lebih dari itu. Itu hanya sebagian kecil. Itu yang Yesus mati buat kita, bangkit buat kita. Dan kita percaya, walaupun gunung persoalan kita muncul, kita imani, gunung ini pindah, kita doa. Dan keadaannya mimpi kita masih belum, harapan kita belum terjadi. Berdoalah supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kasih karunia kita. Untuk kita mendaki gunung itu dan menaklukkan gunung itu. Angin sakal, gelombang meninggi boleh terjadi. Berdoa supaya
diteduhkan segala badai, gelombang ekonomi, gelombang dalam rumah tangga. Tapi seandainya gelombang ini masih tetap ada, dan bahkan mungkin kapalnya karam saja, minta anugerah Tuhan untuk kita bisa berjalan di tengah gelombang seperti Petrus dan endingnya baik. Saudara, percayalah, 1 Tawarikh 25 ayat 9, Dia Tuhan yang tahu niat hati dan cita-cita kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kita kalau kita sering miskomunikasi, misunderstanding dengan Tuhan. Padahal hal ini pekerjaan Tuhan belum selesai, belum final. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, kami akan meresponi segala masalah kami dengan respon yang benar. Dan kita mau melakukan firman-Mu dengan risiko apapun yang terjadi. Kita mau menjadi pelaku firman. Dan kita mau tetap pandang Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi pandangan hidup kita. Pandanglah gunung batu itu. Percayalah. Karena apa? Karena dari situ jawaban hidupmu. Amin.